Lukas 4 ayat yang 19, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Mari kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu sepanjang hari ini dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan Tuhan, pemeliharaan-Mu begitu ajaib atas kehidupan kami. Sebentar kami mau beribadah, Tuhan yang pimpin sertai kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, ampuni segala dosa kami, sehingga kami layak, Tuhan Yesus, pada saat ini, untuk kami boleh menyenangkan hati-Mu melalui puji-pujian kami. Terima kasih Bapa. Tuhan yang pimpin, Tuhan, baik ini ibadah di cara online ini, Tuhan, untuk setiap kami yang ada di rumah, Tuhan juga berkati, Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus ibadah kami boleh, Tuhan Yesus, benar-benar berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami siap untuk memulai ibadah kami pada saat ini. Haleluya, puji Tuhan, amin. Shalom, saya percaya kita semua tetap semangat. Karena saya percaya Tuhan pasti melindungi dan Tuhan pasti menjaga kita. Karena kita anak-anak Tuhan. Oleh karena itu mari kita siapkan hati kita saat ini. Kita mau memuji Tuhan. Berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oh, apa yang tak pernah dilihat mata, pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, oh, tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sebab Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah lagi. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah.
selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Mari saat ini kita siapkan hati kita. Tadi kita boleh memuji Tuhan. Ini saatnya kita menyembah Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan. Begitu kita berseru, Tuhan yang berjanji, dan Dia pasti mengenapi untuk menjawab setiap doa-doa kita. Berikan hati kita saat ini. Berikan hidup kita saat ini dalam Tuhan. Sebab semuanya milik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku, dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanmu, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu. Kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, aku pertahankan hidupku. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Tuhan, Engkau dengar seruan hatiku, dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Oh, dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu. Kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, aku pertahankan hidupku. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu. Yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, aku pertahankan hidupku. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalam segala katakan. Sebab aku ini milik-Mu. Oh, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu,
Kulihat pelangi kasih-Mu Tuhan, kulihat pelangi kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita satukan hati, kita mau terima firman Tuhan, kita mau berdoa sama-sama. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus kalau kami dapat memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Dan saatnya juga Tuhan, hari ini kami rindu untuk mendengar suara-Mu melalui firman Tuhan. Urapi lidah bibir hamba-Mu, pakai lidah bibir hamba-Mu, boleh menjadi saluran berkat. Satukan setiap hati kami, setiap roh kami, untuk kami boleh menangkap apa yang hendak Tuhan sampaikan bagi kami saat pagi hari indah ini Tuhan. Di dalam nama-Mu yang kudus kami siap Tuhan Yesus. Urapi lidah bibir hamba-Mu, kami serahkan dalam tangan kemuliaan-Mu. Haleluya, puji Tuhan, amin. Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan happy, senang selalu, karena berkat Tuhan terus ada penyertaan Tuhan bagi setiap kita. Haleluya. Saudara kekasih, 3 hari yang lalu kita baru merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan kenaikan Tuhan Yesus bagi setiap umatnya, selain menyediakan tempat bagi kita, dia juga mencurahkan rohnya selama 10 hari. Selama 10 hari berturut-turut Tuhan mencurahkan rohnya. Ada lebih baik Tuhan naik ke surga. Karena ketika Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, ketika dia ada di dalam dunia, Tuhan Yesus ketika dia ada di satu kota, dia hanya berada di kota itu, di kota tersebut. Tidak bisa
Tuhan Yesus ada di kota ini, terus ke kota, langsung ada juga di tempat ini. Itu hal yang tidak mungkin. Ketika Tuhan Yesus datang sebagai manusia, dia berada di kota A, dia tetap ada di kota A. Dan ketika dia mau ke kota B, dia baru pergi ke kota B. Tapi ketika dia sudah mati, disalibkan, dan dia sudah bangkit dari kubur, dan dia sudah naik ke surga, hari ini, hari ketiga, secara berturut-turut Tuhan mencurahkan rohnya bagi setiap kita selama 10 hari. Hari ini merupakan hari ketiga. Kita bersyukur kalau Tuhan mau mencurahkan rohnya. Manusia terdiri dari 3 bagian. Tubuh, jiwa, dan roh. Begitu juga dengan Bapa kita di surga. Memiliki 3 bagian yang tidak dapat dipisahkan. Bapa, Tuhan Yesus sendiri sebagai anaknya, dan Roh Kudus. Dan hari ini, setiap kita siap untuk menerima pencurahan Roh Kudus di hari yang ketiga ini. Dimanapun kita berada, kita selalu menanti-nantikan, kita rindu biar Tuhan mencurahkan rohnya bagi setiap kita. Setiap kita ini butuh Roh Kudus. Ada satu kali, ketika saya baru pertama kali sudah dibaptis, terus saya baru pertama kali dan belum mengerti tentang Roh Kudus. Belum mengerti, belum paham karena saya hanya sebagai jemaat. Terus satu hari suami sebagai hamba Tuhan, mulai menjadi hamba Tuhan. Diajak sama temannya yang hamba Tuhan senior pergi ke seminar. Singkat cerita, kita bertiga datang seminar, mengikuti seminar. Dan ketika di dalam pembagian kelas, bagian-bagian kelas seminar besar, kebetulan GBI mengadakan seminar besar, dan setelah dalam dibagi kelas-kelas, dan kita mengikuti satu kelas hamba Tuhan dari luar. Dia undang hamba Tuhan dari Korea, kebetulan hamba Tuhan Korea diundang. Dan di kelas itu hamba Tuhan Korea itu ada satu translatornya. Hamba Tuhan itu lagi sedang berkhotbah. Ketika berkhotbah kebetulan kita duduk di baris ketiga atau keempat gitu. Ketika hamba Tuhan sedang berkhotbah dalam bahasa Korea bersama dengan translatornya, terus saya tatap mata hamba Tuhan itu. Dan saya berkata, Tuhan, kalau benar Roh Kudus itu ada, kalau benar Roh Kudus mau memakai saya, dan Roh Kudus benar-benar dahsyat dan luar biasa, coba keluar nubuatan melalui hamba Tuhan ini. Dari mulut hamba Tuhan ini, dia keluar nubuatan khusus pribadi buat saya. Saya bilang seperti itu. Dalam hati saya berbicara dengan roh yang ada dalam hati saya, dan saya berbicara dalam hati saya kepada Tuhan. Seketika itu juga, tiba-tiba yang bikin saya kaget, hamba Tuhan di tengah lagi sedang berkhotbah, dia bisa berhenti berkhotbah dan dia langsung tunjuk ke saya. Dia bilang, "Hei kamu," dia bilang. Terus dia ngomong bla 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 melalui bahasa Korea karena saya nggak mengerti. Terus translatornya bilang, "Kamu coba buka ayatnya." Dikasih satu ayat, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Mari kita sama-sama buka. Saya ajak kita semua buka. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Yang udah ketemu bilang, "Oh yes." Oke, mari sama-sama saya bacakan. "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Pertama kali saya mendapat ayat ini, saya pikir ya biasa-biasa aja. Karena kenapa? Saya juga nggak mengerti dan saya juga nggak tahu. Ternyata benar-benar firman Tuhan tuh luar biasa ketika saya mendapat ayat ini dan saya serapit lebih lagi. Ternyata Tuhan mau mengubah hidup saya yang tadinya yang tadinya mungkin gak bisa ketika bertemu dengan teman atau sahabat atau dengan orang-orang yang lain di muka umum, saya itu gak bisa membuka pembicaraan. Tapi setelah
setelah mendapatkan ayat ini, hidup saya diubahkan Tuhan. Dan hari ini, sampai hari ini, saya pun bisa kaget, oh iya, kuasa Tuhan Roh Kudus itu ada ternyata. Tuhan mampu mengubah hidup saya sedemikian rupa, membalikan semuanya sedemikian rupa. Karena itu saudara kekasih, mari kita belajar, bukan hanya di situ saja. Banyak lagi kejadian-kejadian yang membuat saya, oh iya ternyata Roh Kudus itu. Nah, setiap kita anak-anak Tuhan hari ini yang sudah percaya dan atau baru mendengar firman ini, mari kita belajar lebih dalam lagi akan firman Tuhan. Baptisan ada 2, yaitu pertama baptisan air. Kita buka dulu ayatnya. Matius 3 ayat yang ke-11. Saya ajak kita semua buka. Matius 3 yang ayat yang ke-11. Matius 3 ayat yang ke-11. Sama-sama kita buka. Baca, 2, 3. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepas kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ya, baptisan air. Ketika kita pertama kali berjumpa dengan Tuhan dan kita mau dan rindu untuk mengalami baptisan dan hidup baru, kita dibaptis dengan air, baptisan selam. Itu merupakan tanda pertobatan kita. Dan yang kedua, baptisan api, yaitu Roh Kudus sendiri yang terus membaptis hidup kita. Terus tandanya apa? Pasti pada saat kita mengalami satu baptisan api ini, tubuh kita merasa panas, ada jamahan Tuhan, dan kadang-kadang tanpa kita sadari air mata ini bisa begitu mengalir dengan derasnya. Nah, ini merupakan baptisan jamahan Tuhan, baptisan Roh Kudus, baptisan api. Banyak orang tanpa sadari, tapi saya percaya hari ini, mari setiap kita buka hati kita mau menerima. Apa sih itu baptisan air, baptisan api, baptisan Roh Kudus itu? Dan saudara bisa merasakan akan jamahannya. Buka hatimu. Firman Tuhan katakan lebih lagi. Banyak orang yang mungkin tidak percaya atau masa ada yang seperti itu. Tapi itu nyata. Kalau kita rasakan dan kita alami, saudara akan merasakan bahwa iya, ketika kita mengalami jamahan Tuhan, ada sesuatu yang berbeda. Hidup kita yang berbeda. Hidup kita sedang mengalami jamahan. Tubuh kita merasa panas. Ada sesuatu yang kita rasakan mengalir dari ujung rambut kita terus sampai ujung kaki kita. Itu merupakan baptisan Roh Kudus. Dan ada firman Tuhan yang harus kita ingat baik-baik. Buka ayatnya Matius 12 ayat yang ke-31. Matius yang ke-12 ayat yang ke-31. Matius 12 ayat yang ke-31, firman Tuhan berkata, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Oleh karena itu, apabila hari ini mungkin ada yang belum percaya, tapi yang paling penting, jangan pernah kita menghujat, karena dosa kepada manusia itu bisa diampuni, tetapi kepada Roh Kudus ini tidak diampuni. Nah, kenapa setiap kita ini butuh Roh Kudus? Kenapa setiap kita ini butuh penolong? Kita nggak bisa hidup sendiri. Tuhan justru naik ke surga, Dia curahkan Roh Kudusnya kepada setiap kita, agar setiap kita tidak ditinggalkan yatim piatu oleh Bapa kita. Tidak ditinggalkan yatim piatu sendiri oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia mencurahkan Roh Kudus itu sebagai penolong. Kita butuh penolong ini. Ada 3 hal hari ini. Roh Kudus memberikan kita apa sih yang kita butuhkan dan kita dapati di dalam Roh Kudus. Kita buka satu ayatnya lagi. Yohanes 4:14 ayat yang ke-26. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Firman Tuhan katakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Kita baca sampai sini dulu. Berarti
Roh Kudus itu merupakan penghibur ya, dia menghibur setiap kita anak-anak Tuhan. Siapa di antara kita yang hari-hari ini yang tidak pernah merasakan selama hidupnya itu tidak pernah merasakan suatu beban atau persoalan atau masalah? Coba angkat tangannya. Saya percaya setiap kita diizinkan Tuhan, siapapun kita termasuk hamba Tuhan sekalipun, dia pasti tetap mengalami persoalan, masalah. Dan dia butuh ketika persoalan masalah ini, butuh satu penghibur, butuh satu yang bisa memberikan kepada dia jalan keluar. Atau seenggaknya membawa dia, ya aku butuh sesuatu yang berbeda. Keadaan sudah sumpek, keadaan sudah ruwet seperti itu. Dan butuh sesuatu yang berbeda. Nah, Roh Kudus yang mampu menguatkan setiap kita. Di dalam hidup kita, di dalam diri kita, setiap anak-anak Tuhan. Ada Roh Kudus. Coba, saudara percaya. Kalau tidak percaya, ketika kita berbuat sesuatu, baik itu persoalan atau masalah, kita buat sesuatu, hal-hal yang buruk contohnya. Pasti di dalam batin kita, di dalam hati kita, ada sesuatu yang berbicara. Jangan, itu tidak baik. Jangan dilakukan, itu tidak baik. Saudara tanpa sadari, itu merupakan Roh Kudus yang mengingatkan kepada setiap kita. Roh Kudus ada di dalam hati kita. Hal yang kedua selain menghibur, kita lanjutkan ayatnya. Yohanes 14 ayat yang ke-26 tadi. Yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Jadi Roh Kudus itu juga merupakan Roh yang mengajar, pengajaran kepada setiap kita. Apa yang selama ini mungkin tertutup, apa yang selama ini tidak kita mengerti, apa yang selama ini mungkin membutakan mata kita yang tidak kita pahami. Hari ini, ketika kita memiliki Roh Kudus dan kita minta bantuan Roh Kudus, Dia akan membukakan, menyingkapkan segala sesuatu yang terselubung, sehingga semuanya terbuka bagi setiap kita dan kita boleh mengerti. Roh itu yang membantu kita untuk kita bisa memahami. Roh itu yang membantu kita sehingga kita bisa mengerti. Oh, aku jadi tahu, aku jadi mengerti. Itu merupakan kerjanya Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Dan hal poin yang ketiga, tetap di ayat yang sama. Yohanes 14 ayat yang 26, bagian yang C-nya yang terakhir. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Bagian C-nya. Kamu mengingatkan kamu akan semua. Maaf. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mengingatkan. Jadi Roh Kudus itu juga merupakan pengingat. Pengingat kepada setiap kita. Mengingatkan kepada kita. Ketika kita berbuat sesuatu, janji atau ada persoalan atau masalah, dan Roh Kudus ini yang selalu ada dan mengingatkan kepada setiap kita. Oleh karena itu, hari ini jangan kita khawatir, jangan kita takut apapun yang kita hadapi hari ini. Kita memiliki Roh Kudus, penolong dalam hidup kita, yang tidak pernah membiarkan setiap kita ini berjalan sendiri. Dia selalu ada bersama dengan kita di dalam tubuh kita, di dalam diri kita. Dia yang menolong, dia yang membukakan segala sesuatu. Bahkan dia sanggup untuk menghibur setiap kita ketika kita mengalami persoalan masalah. Dia menghibur, menguatkan, meneguhkan kita dan mengajarkan kepada setiap kita. Oleh karena itu, sungguh kita orang-orang yang berbahagia ketika kita mau dibaptis, mau menerima Roh Kudus, untuk Dia boleh hadir di dalam hidup kita. Karena Roh itu yang menolong hidup kita, sehingga kita tidak berjalan sendiri. Kita memiliki Roh Kudus yang selalu tahu persoalan masalah kita dan selalu bersedia bersama-sama dengan kita memberikan jalan keluar yang terbaik dalam kehidupan kita. Jangan gelisah hatimu hari ini. Ingat, Tuhan yang memilih kita, setiap kita dipilih Tuhan, diangkat menjadi anaknya. Masakan hari ini ketika kita sudah diangkat, Tuhan akan membuang kita. Hal itu tidak pernah mungkin. Dia yang akan terus menyertai hidup kita, memimpin kita, dan
memberikan kita jalan keluar yang terbaik. Ketika engkau tidak bimbang, jangan bimbang hatimu, jangan gelisah di hatimu. Percaya, undang Roh Kudus hadir di dalam hidupmu, di dalam hatimu. Biarkan dia bekerja. Percaya, serahkan semuanya di dalam tangan kemuliaanmu. Di hari pencurahan Roh Kudus yang ketiga ini, dia ada bersama dengan kita. Terima Roh Kudus. Biarkan dia tinggal di dalam hatimu, di dalam hidupmu. Dan dia akan terus berkarya. Dan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita turunkan kepala. Bapa, kami mengucap syukur terima kasih karena Tuhan terlalu amat sangat baik bagi kami. Tuhan mau bangkit, naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami. Dan hari ini Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi setiap kami. Roh penolong yang membantu kami untuk menghiburkan setiap kami, yang membantu kami untuk mengajarkan kepada setiap kami. Dan Roh itu juga yang membantu kami, mengingatkan kepada kami hal-hal semua yang harus kami lakukan, Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang seperti Tuhan, yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Kami selalu ada, Tuhan Yesus. Tuhan menyertai selalu hidup kami, Tuhan Yesus. Dan kalau hari ini, Tuhan Yesus, ada di antara kami yang bimbang, yang ragu, atau yang mengalami banyak beban, persoalan, masalah berat. Mari saudara-saudara kekasih, jangan kau ragu, jangan kau bimbang. Angkat tangan kananmu, katakan kepada Tuhan, Tuhan, hari ini Tuhan Yesus, aku juga rindu Tuhan Yesus, jamahan Tuhan lebih lagi di hari pencurahan Roh Kudus yang ketiga. Mari Tuhan jamah setiap kami. Angkat tangan kananmu, dan Tuhan melihat setiap tangan kanan yang terangkat. Mari Tuhan jamah setiap anak-anakmu Tuhan. Urapi mereka dengan urapan yang baru, beri kekuatan yang baru, curahkan Roh Kudus-Mu bagi setiap kami yang rindu, yang haus, yang lapar akan Roh Kudus. Kami undang Roh Kudus untuk hadir bagi setiap kami, berkuasa atas seluruh hidup kami, mengambil alih seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua di dalam tangan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Bagi saudara yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan Yesus atau sharing, atau ingin mengirimkan permohonan doa, dapat menghubungi salah satu media berikut. Email gbkaryaala1@gmail.com atau message media sosial Gereja Karya Allah, Instagram dan Facebook. Persembahan dan perpuluhan dapat diberikan melalui rekening transfer BCA 0030296371 atas nama Suciwati. Datang ke hadirat Tuhan tidak dengan tangan yang hampa, serta bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Mengikuti doa bersama untuk bangsa, negara, pemimpin negara, para dokter, para perawat, dan staf medis dalam menangani saudara yang terpapar COVID-19. Berdoa agar COVID-19 cepat selesai, sehingga kita dapat berjumpa pada persekutuan ibadah di gedung gereja. Saudara dapat membagikan link YouTube ini ke kerabat atau media sosial saudara. Masa depan sungguh ada, harapan takkan sirna. Jadikanku terang-Mu Tuhan, jadi berkat bagi sesama. Kau yang telah selamatkanku dari kegelapan dunia. Hidupku bagaikan pelita yang menyala di tengah dunia, bercahaya dan bersinar terang di hadapan semua
Jadi kita doa syafaat dan doa berkat. Pada siang hari ini kami ucap syukur Bapa, Engkau telah memberikan hadiah kepada kami ialah Roh Kudus. Engkau telah pakai hamba-Mu Kesia Suciwati dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau doa syafaat untuk pemerintahan kami. Engkau jamah pemerintahan kami. Engkau berkati jauh dari bencana alam, gempa bumi, kebanjiran, angin topan, tsunami, air bah, dan longsor, dan virus-virus COVID-19. Engkau yang cabut, Engkau yang musnahkan Bapa. Lindungilah bangsa kami, kasihkan bangsa kami kekuatan. Engkau jamah kami, jamah juga jemaat kami yang karya Allah. Engkau yang kuatkan mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang kurang dicukupkan. Damai sejahtera kami mau terima Tuhan, bukalah pintu sorgamu, Engkau turunkan damai sejahtera, turunlah kuasamu, turunlah mujizatmu kepada setiap anakmu. Kami tahu kami tidak ada apa-apa, hanya Engkaulah yang beri kekuatan, Engkau yang jamah kami, hingga kami pulang, bawa kemenangan demi kemenangan. Kami ucap syukur Bapa, semualah anugerahmu, jamahanmu, di dalam nama Yesus Kristus, hamba telah berdoa, haleluya, puji Tuhan. Katakan, amin.